Halo, selamat datang di video pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Jadi pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan pelajari terkait materi logaritma. Adapun logaritma yang akan Bapak sampaikan yaitu terkait definisi dan konsep dasar, berikut juga dengan sifat-sifatnya seperti apa ya. Jadi silakan kalian siapkan mengenai catatan untuk mempelajari materi ini selama beberapa menit ke depan. Baik, jadi sama seperti yang dikatakan pada intro tadi, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari terkait logaritma ya. Jadi sebelum kita menuju ke sifat-sifat ataupun cara penyelesaian terkait logaritma ini, kita harus mempelajari terkait definisinya terlebih dahulu ya. Jadi sebelumnya kan kita mempelajari terkait eksponen. Eksponen itu bentuknya seperti ini ya, 3 pangkat 2 sama dengan 9, terus cari cara penyelesaiannya. Nah, pada eksponen titik fokus cara pencariannya yaitu pada pangkat ya. Kita mencari hasil dari bentuk pangkat. Di sana pokok dari pembelajaran eksponen itu sendiri. Nah, sedangkan jika kita balik, jika pertanyaannya dibalik, kan di eksponen kita mempelajari 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi jika pertanyaannya dibalik, di sini ada 3 pangkat A sama dengan 9. Kita disuruh mencari A itu berapa. Nah, di ruas kiri dan ruas kanan kita samakan eksponennya. Di sini ada di ruas kiri menjadi 1, di ruas kanan menjadi 2 ya, karena 3 kali 3 hasilnya 9, jadinya 3 pangkat 2. Dan kita mendapatkan hasil penyelesaian yaitu A itu sama dengan 2. Jadi hasil penyelesaian 3 pangkat A sama dengan 9 itu yaitu 2. Nah, karena banyaknya bilangan pokok dari perkalian berulang ada 2, itu dikatakan bahwa A itu sama dengan 2. Jadi model penyelesaian ini, yang di atas ini, kita dapat menggunakan konsep logaritma namanya. 3 pangkat 2 sama dengan 9 dan dapat ditulis untuk di logaritma dengan cara 3 log 9 sama dengan 2. Nah, basisnya menjadi di sini ya. Terus pangkatnya menjadi hasil dari logaritma itu sendiri, terus 9 itu menjadi di sini. Nah, 3 log 9 sama dengan 2. Jadi jika kita melihat suatu bentuk eksponen seperti ini, dia akan berubah menjadi bentuk logaritma seperti ini. Nah, bentuk 3 log 9 sama dengan 2 ini dapat dibaca logaritma 9 dengan basis 3. Nah, tadi dijelaskan bahwa 3 log 9 itu sama dengan 2 ya. Jika di eksponen kita fokus untuk mencari hasil dari perpangkatan, tapi di logaritma ini kita mencari pangkatnya itu berapa. Seperti itu ya, besar pangkatnya berapa, seperti itu. Jadi secara umum di logaritma kita dapat definisikan sebagai berikut. Ini dia ya. Jadi notasi logaritma cara penulisannya seperti ini. A log B itu sama dengan C, di mana dalam eksponen kita membuat suatu persamaan umum jadinya bentuk ini. B sama dengan A pangkat C. Jika kita jadikan bentuk logaritma jadinya bentuk A log B sama dengan C. Nah, dengan ketentuan tentunya di sini A-nya harus lebih dari 0 dan B lebih dari 0, dan sedangkan di sini A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, dari bentuk notasi tersebut kita bisa ingat-ingat terkait di eksponen itu notasi A itu apa, B itu apa. Sedangkan di logaritma di sini A itu merupakan suatu bilangan pokok atau dikatakan basis. Untuk B di logaritma ini bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau sering kita bilang numerus. Sedangkan C merupakan hasil dari logaritma ya. Ingat, A itu merupakan basis atau bilangan pokok, B itu bilangan yang akan dicari nilai logaritmanya di sini, B-nya atau bisa dibilang numerus. Terus ini hasil dari logaritma. Di sini agar kalian lebih paham cara penulisan terkait logaritma ya. Jadi dari eksponen menuju ke logaritma di sini ada contoh soal. Nyatakan 2 pangkat 6 itu sama dengan 32 ke dalam bentuk logaritma. Terus 2 di sini tentukan nilai dari 5 log 125. Jadi berapa nilai dari 5 log 125 sambil belajar cara penyelesaiannya. Nah, untuk di 1 kita di eksponen kan melambangkan suatu perpangkatan seperti ini ya. 2 pangkat 6 itu sama dengan 32. Dengan menggunakan definisi logaritma seperti yang Bapak jelaskan tadi, bentuk umum dari logaritma,
A log B sama dengan C. A itu merupakan, ini dia, basisnya. Ingat, eksponen dalam bentuk eksponen yang merupakan basis kan 2. 2 log numerusnya adalah merupakan hasil dari perpangkatan di eksponen, 32 menjadi di sini. Terus 6-nya di eksponen itu kan merupakan suatu pangkat atau eksponen itu sendiri, maka di logaritma menjadi hasil dari perhitungan logaritma itu sendiri. Jadi menjadi bentuk logaritma yaitu 2 log 32 sama dengan 6. Sedangkan di contoh soal 2 tentukan nilai dari 5 log 125. Bagaimana cara mencarinya? Nah, karena kita ketahui bahwa 125 itu merupakan hasil perpangkatan 5 pangkat 3, maka dengan definisi kita dapatkan bahwa 5 log 125 itu sama dengan 3. Baik, kita menuju di sini ke sifat-sifat logaritma. Agar kalian tidak ribet nanti dalam proses pencatatan, silakan kalian pause terlebih dahulu video ini. Nah, jadi untuk sifat-sifat logaritma di sini ada 10, sedangkan di buku-buku yang lain masih kurang lengkap ya. Di sini Bapak paparkan 10 sifat-sifat logaritma dan nanti cara penggunaannya di contoh soal seperti apa. Untuk sifat yang pertama, jika kalian menemukan bentuk A log A, itu hasilnya sama dengan 1. A ini merupakan notasi ya, bisa saja nanti 2 log 2 atau 3 log 3 itu hasilnya sama dengan 1. A itu hanya berupa notasi. Nanti pada saat penyelesaian soal nanti bentuknya berupa bilangan ya. Untuk sifat yang kedua, A log 1, jika kalian menemukan A log 1 hasilnya sama dengan 0. Biasanya di soal tidak dijelaskan atau tidak dituliskan ada A di sini, hanya log 1. Nilai dari log 1 itu sama dengan 0. Untuk sifat yang ketiga dan keempat di sini kurang lebih sama, hanya berbeda di operasinya saja. Jika di sifat 3 operasinya penjumlahan, di sini ada A log B ditambah dengan A log C, maka jadinya menjadi A log B dikalikan dengan C. Jika di sini operasinya penjumlahan, di sini menjadi perkalian. Terus di sifat keempat, jika operasinya pengurangan, di sini akan menjadi pembagian atau B per C ya di sini ya. Untuk sifat yang kelima, di sini ada A log B pangkat N, maka N-nya yang di sini di numerus menjadi ke depan. Jadinya bentuknya menjadi N dikalikan dengan A log B. Terus untuk bentuk keenam di sini ada A log B. A log B ini bisa menjadi bentuk yang baru dengan cara seperti ini. P log B per P log A. Ingat, log B-nya menjadi di atas, log A-nya menjadi di bawah. P-nya ini menyesuaikan nilainya atau bilangannya dengan ketentuan P itu tidak sama dengan 1. Bisa dimulai dari 2, 3, 5 seperti itu. Nanti disesuaikan dengan di contoh soal. Untuk sifat yang ketujuh di sini ada A log B sama dengan 1/B log A. Ingat ya, kalau menjadi 1/, antara basis dan numerusnya dibalik. B log A jadinya 1/B log A. Terus untuk sifat yang ke-8, jadi ada bentuk baru di sini yaitu A pangkat N, basisnya memiliki pangkat ya. A pangkat N log B pangkat M itu akan menjadi, nah di sini menjadi perubahan yaitu pangkat di numerus per pangkat di basis yaitu M per N dikalikan dengan A log B, yaitu logaritma aslinya ya, A log B. Untuk sifat yang ke-9 di sini ada A log B dikalikan dengan B log C. Di sini ingat ya, ada B yang sama. Antara bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua di sini sama-sama B untuk numerus dan di basis B log C di sini sama-sama B. Jadinya menjadi bentuk A log C. Disederhanakan ya, B dicoret menjadi A log C. Untuk sifat yang terakhir di sini ada A dikalikan dengan A log B. Jadinya karena di sini sama ya, A dengan di basisnya A di sini sama, maka hasilnya menjadi B seperti itu. Baik, agar kalian lebih paham terkait materi logaritma yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, berikut di sini ada 3 contoh soal yang akan Bapak bahas dan bagaimana cara penggunaan sifat-sifat logaritma itu sendiri. Di sini untuk soal yang pertama kita disuruh menyederhanakan bentuk-bentuk berikut. Di sini ada 2 bentuk, yaitu yang bentuk pertama 2 log 4 ditambah 2 log 16 dikurang 2 log 8 dikurang 2 log 1.
Untuk bentuk yang kedua di sini 3 dikalikan dengan 3 log 27 dikalikan dengan 8 log 5 dikalikan dengan 5 log 2. Untuk soal yang kedua, jika diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 5 log 2 sama dengan B, maka kita disuruh mencari hasil dari 2 log 75. Untuk contoh soal yang ketiga, diketahui 2 log akar X kuadrat kurang 16 itu sama dengan 2, maka nilai dari X log 2 itu berapa? Berikut cara penyelesaiannya. Berikut Bapak jelaskan cara penyelesaian untuk contoh soal 1, yaitu di bentuk pertama ya. Bentuk yang pertama contoh soalnya 2 log 4 ditambah 2 log 16 dikurang 2 log 8 dikurang 2 log 1. Ingat kembali terkait sifat yang kedua bahwa hasil dari log 1 itu sendiri merupakan 0 ya. Maka kita ganti 2 log 1 ini menjadi 0 seperti yang di bawah ini. Jadinya bentuk 2 log 4 ditambah 2 log 16 dikurang 2 log 8 kurang 0 jadinya. Dan kita ingat kembali terkait sifat yang ketiga, jika kita menemukan sebuah logaritma seperti ini, 2 log 4 ditambah 2 log 16 dengan basis yang sama-sama 2, sedangkan di sini numerusnya berbeda, maka operasinya di sini penjumlahan akan menjadi perkalian seperti yang di bawah ini. Maka bentuknya menjadi 2 log 4 dikali 16 dikurang 2 log 8. Terus habis itu kita ingat kembali terkait sifat yang ketiga yang hampir sama dengan sifat keempat, mohon maaf ya. Ingat kembali sifat keempat yang sama dengan sifat yang ketiga dengan operasi yang berbeda ya. Jika sebelumnya operasi penjumlahan menjadi kali, di sini ada operasi pengurangan logaritma dengan basis yang sama-sama 2, maka akan menjadi per ya, menjadi pembagian. Kita misalkan 4 kali 16 itu merupakan A, kita misalkan 8 itu menjadi B, maka menjadi A per B, yaitu 4 dikali 16 per 8. Kita operasikan seperti biasa, 4 dikali 16 hasilnya berapa? Per 8, maka hasilnya 8 ya. 4 kali 16 itu hasilnya 64, 64 dibagi 8 hasilnya 8. Maka kita menemukan bentuk baru hasilnya yaitu 2 log 8. Kita ketahui bahwa 8 itu merupakan hasil perpangkatan 2 pangkat 3. Kita hitung 2 dikali 2 kali 2 hasilnya 8 ya. Maka 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kita menemukan bentuk baru 2 log 2 pangkat 3. Kita ingat kembali terkait sifat yang kelima, jika kita menemukan pangkat di numerus, maka pangkat tersebut akan menjadi ke depan. Maka menjadi 3 ini menjadi ke depan ya. Menjadi bentuk baru yaitu 3 dikalikan dengan 2 log 2, dan bentuk terakhir kita ingat kembali terkait sifat yang pertama, A log A itu sama dengan 1. Jika di contoh soal ini kita melihat bahwa bilangan itu 2 ya. Bebas saja 3 log 3, 4 log 4. Asalkan ini sama ya bilangannya. Untuk 2 log 2 hasilnya menjadi 1 sesuai dengan sifat 1. Maka 3 dikali 1 hasil akhirnya yaitu 3. Maka kita menemukan bahwa hasil paling sederhana dari bentuk yang pertama ini yaitu 3. Kita menuju ke cara penyelesaian soal yang pertama di bentuk yang kedua. Di sini bentuk kedua, contoh soalnya yaitu 3 dikalikan dengan 3 log 27 dikalikan dengan 8 log 5 dikalikan dengan 5 log 2. Kita ketahui di bentuk ataupun sifat 10 di logaritma tersebut, kita ketahui bahwa jika basisnya sama dengan bilangan awal, di sini sama-sama 3, maka hasilnya akan menjadi 27 sesuai dengan sifat yang 10. Jadi bisa kalian perhatikan ataupun lihat lagi di sifat-sifat logaritma yang sebelumnya Bapak jelaskan. Di sini menjadi 27, terus 27 dikalikan dengan 8 log 5 dikalikan dengan 5 log 2. Nah, dengan menggunakan sifat yang ke-9, kita perhatikan bahwa numerus di sini, numerusnya 5, terus di sini basisnya 5, sama-sama 5 ya. Maka di sini untuk sesuai dengan sifat ke-9 bisa disederhanakan menjadi 8 kita ambil, terus di sini 2-nya diambil ya, menjadi 8 log 2. Maka bentuk baru yang didapatkan yaitu 27 dikalikan dengan 8 log 2. Nah, kita perhatikan kembali terkait 8 log 2 ini. Kita bisa olah 8 ini menjadi hasil perpangkatan yaitu 2 pangkat 3. Sedangkan 2 ini merupakan hasil perpangkatan 2 pangkat 1. Maka hasilnya akan menjadi 27 dikalikan dengan 2 pangkat 3 log 2 pangkat 1. Kita ingat kembali terkait sifat 8, ini M, ini N. Maka akan menjadi 1 per 3 atau M per N, 1 per 3, 2 log 2. Di sini 2, di sini 2.
Maka menjadi bentuk baru 27 dikalikan dengan 1/3 2 log 2. Kita pergunakan perkalian biasa, di sini 27 dibagi 3, hasilnya menjadi 9. Dan sisanya di sini ada 2 log 2. Ingat kembali sifat yang pertama, A log A itu hasilnya 1 ya. Entah itu bilangannya berapa. Di sini bilangannya 2 ya. 2 log 2 hasilnya 1. Sehingga 9 dikali 1 hasilnya 9. Maka hasil penyederhanaan untuk bentuk kedua ini hasilnya yaitu 9. Baik, sekarang kita menuju ke contoh soal yang kedua, yaitu di sini contoh soalnya diketahui 2 log 3 itu sama dengan A dan 5 log 2 itu sama dengan B. Kita akan cari 2 log 75. Nah, yang menjadi titik kunci ataupun titik pokok cara penyelesaian soal ini, kita lihat bahwa soalnya 2 log 75. Kita kondisikan 2 log 75 ini akan menjadi bentuk 2 log 3 dan 5 log 2. Bagaimana caranya? Kita kondisikan yang pertama 75 ini menjadi perkalian 3 kali 25. 25 kali 3 kan hasilnya 75 ya. Maka menjadi bentuk 2 log 3 dikali 25. Kita ketahui bahwa sesuai dengan sifat yang ketiga, jika di sini ada perkalian maka akan menjadi bentuk logaritma penjumlahan seperti yang di bawah ini. 2 log 3 ditambah 2 log 25. Kita kondisikan 25 ini menjadi hasil perpangkatan 5 pangkat 2 seperti yang di bawahnya. Menjadi bentuk baru yaitu 2 log 3 ditambah 2 log 5 pangkat 2. Sesuai dengan sifat 5, kita ketahui bahwa pangkat dari numerus itu akan menjadi ke depan. Maka akan menjadi bentuk baru 2 log 3 ditambah 2 dikali 2 log 5. Duanya menjadi ke depan di sini ya. Di sini hasilnya sudah kita ketemukan bahwa 2 log 3 sudah kita ketemukan ya. Di sini sudah kita ketemukan. Terus di sini masih belum bisa kita olah bahwa 2 log 5 yang di sini akan menjadi 5 log 2. Bagaimana caranya? Kita ubah dengan menggunakan sifat 7. 2 log 3 di sini sama karena sesuai dengan yang diketahui soal sudah diketahui. Tambah 2 dikalikan dengan 1/5 log 2 sesuai dengan sifat yang ke-7. Kita ketahui bahwa jika 2 log 5 menjadi bentuk 1/, maka dibalik antara numerus dengan bilangan pokoknya, maka akan menjadi 5 log 2. Nah, kita sudah ketemukan ya. 2 log 3 sudah kita ketemukan, 5 log 2 sudah kita ketemukan. Nah, itu titik kuncinya. Kita mengubah menjadi bentuk ini. Kita ketahui bahwa 2 log 3 itu sama dengan A, sedangkan 5 log 2 itu sama dengan B. Maka kita substitusi A dengan B ke bentuk yang terakhir ini, maka akan menjadi A ditambah 2/B. 2 ini dikalikan dengan 1 ya, menjadi 2/B. Seperti itu. Baik, untuk contoh soal yang ketiga Bapak tidak jelaskan. Jadi Bapak di sini ingin menguji siapa saja yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Maka yang menonton video pembelajaran kali ini silakan kalian kerjakan untuk contoh soal yang ketiga ini, yaitu diketahui 2 log akar x kuadrat dikurang 16 sama dengan 2, maka kita di sini mencari x log 2 itu hasilnya berapa ya. Bapak tidak jelaskan, silakan kalian buat dan komen di kolom komentar Google Classroom di bawahnya ya, di bawah dari postingan ini, postingan video. Silakan kalian komentar berapa hasil akhir dari penyelesaian contoh soal 3 ini. Hanya hasilnya saja, tidak perlu langkah-langkah penyelesaian untuk contoh soal yang ketiga ini. Ingat ya, kalian tulis jawabannya di kolom komentar di postingan video ini, bukan di postingan berikutnya. Ingat, di postingan video ini. Jadi sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Silakan kalian belajar kembali terkait materi logaritma yang akan kita pelajari berikutnya. Selamat belajar.